Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut di materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang JavaScript ya. Ini kemarin kita di posisi di sini di JavaScript. Nah, selanjutnya adalah di materi terkait dengan DOM ya. Jadi DOM itu merupakan gabungan dari JavaScript dan fungsi yang dimana DOM itu nanti digunakan untuk mengeksekusi atau memanipulasi data yang ada di HTML ya. Nah, di sini kemudian ada JavaScript, di sini nanti ada perintah DOM-nya dan nanti di sini dia akan mengeksekusi atau merubah sebuah tampilan di HTML ya. Nah, ini secara umum ya untuk struktur HTML seperti di form pertama dulu ya. Di sini ada root elemennya atau ada HTML-nya, terus di dalamnya ada beberapa elemen, ada head, terus ada body, terus ada title ya, terus ada my title dan seterusnya. Ini ada atribut aref, elemen elemen link, terus ada elemen H1, H2 dan seterusnya. Nah, nanti fungsi DOM ini nanti adalah untuk eh, membuat ya agar HTML ini bisa benar-benar dinamis ya. Jadi nanti kalau di pemrograman web itu sebenarnya ada dua cara untuk memanipulasi sebuah data HTML. Jadi yang pertama itu dengan merefresh halaman, terus yang kedua itu dengan merefresh atau dengan mengeksekusi bagian tertentu dari sebuah HTML ya. Jadi kalau kemarin di pertemuan eh, sebelumnya ya kita pernah membuat sebuah fungsi JavaScript di mana JavaScript nanti digunakan untuk apa itu untuk melakukan proses perhitungan ya. Ini contohnya kalau yang pertemuan sebelumnya itu seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada angka 20, di sini ada angka 25, ada angka 5, terus saya klik jumlah. Nah, ini kan dia menjumlahkan ya 20 plus 5. Kalau diklik kali dia akan mengalihkan 20 kali 5. Kurang juga gitu ya. Ya ini sebenarnya sudah masuk dalam bentuk DOM ya. Karena apakah di sini kita sudah bisa merubah tampilan dari HTML itu melalui sebuah JavaScript. Nah, dan ini pun yang dirubah cuma bagian yang ini ya. Nah, ini kan coba saya refresh ya. Nah, tadi kan yang atas kan hilang ya. Nah, ini kalau misalnya nanti yang saya klik cuma di sini ya. Nah, yang bawah cuma di bawah. Ya karena yang atasnya nggak ikut berubah. Tapi nanti kalau kita tidak menggunakan DOM atau tidak menggunakan apa itu JavaScript, nah, nanti yang di atas juga ikut ke refresh. Ya, juga ikut akan tampil lagi ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini saya coba lagi, misalnya 80, ini 10 ya. Ini saya cuma kali. Nah, ini saya tampil tanggal. Nah, ini yang di dalam nggak ikut berubah, yang di bawah ini ya. Yaitu salah satu fungsi dari DOM ya. Kemarin kita sudah sempat belajar sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar penggunaan DOM ya. Cuma kemarin kita masih menggunakan apa itu di bagian head ya kemarin ya. Jadi di posisi elemen heading. Ya, sekarang kita akan coba buat DOM itu yang berada di dalamnya apa itu di dalamnya body ya. Oke, ini sini setelah coba contohkan lagi, misalnya di sini nanti saya gunakan DOM saya gunakan untuk membuat sebuah tampilan yang ada di dalam apa itu dalam body ya di sini ya. Ya, ini ada body, sorry ya di sini. Ini kurang satu ya. Ada body, ada body ya. Kita refresh dulu. Nah, ini ada body, ya. Oke, ini ada body. Nah, nanti dokumennya berada di dalamnya sini ya. Kalau kemarin JavaScript-nya berada di antara head ya, antara head ini ya, antara head ini ya, berada di sini. Nah, sekarang kita membuat DOM-nya itu atau JavaScript di dalam body. Ya.
Ya, misalnya di sini saya punya eh, sebelumnya UL atau untuk itu untuk membuat list ya. Ini ID sama dengan eh, add list misalnya ya, add list. Sini misalnya ada LI, nah, di sini ada da- kemarin yang pertama adalah dasar HTML, terus pertemuan berikutnya adalah eh, game ada HTML, ada JavaScript, JavaScript. Nah, sekarang nanti di sini bisa tampilkan apa itu untuk DOM-nya ya. Nah, ini kita perlu satu button lagi ya, button eh, misalnya add list ya. Jadi jangan lupa untuk ID-nya ya. Sini ada ID add list ya. Jadi VPN add list. Berarti add list-nya kurang P ya, add list. Nah, ini untuk ID ini enggak harus seperti ini ya, teman-teman bisa apa itu bisa mengganti sendiri ya. Bisa tambah list atau apalah. Ini enggak harus seperti ini ya untuk ID, untuk penamaan ID. Nah, ini kita bikin scriptnya, script, terus kita buat sebuah konstanta, ya. Misalnya list, sama seperti kemarin kita menggunakan dokumen, fungsi dari dokumen dot get element get element by ID. Nah, di sini ya kita membaca dari UL-nya ini ya. Nah, dari UL-nya ini ya, ini UL ID-nya itu ada at list, berarti sini ada at list. Oke, terus kita bikin lagi konstanta. Misalnya tadi apa? Di sana ada tambah ya, tambah list. Tambah tambah list ya. Oke, ini saya coba ya, tambah list sama dengan dokumen dokumen dot get element by ID. Nah, ini kita mengambil dari atas ini ya. Tadi tambahnya atau tombol setlistnya itu kita kasih nama atau kita kasih ID btn atlist ya. Kita copy aja dari sini. Copy, ya sini titik koma. Seperti ini kurang ya, script kurang T. Nah, ini konstanta. Terus di sini tambah list dot add event listener. Nah, kalau kemarin kita menggunakan dokumen .pid ya untuk membuat fungsi ya, atau kita kemarin juga bikin fungsi apa itu tambah function ya, atau function tambah ya di sini ya. Jadi untuk on click-nya ya kita menggunakan atau memanfaatkan function add. Nah, ini kita akan coba memanfaatkan event listener ya. Oke. Oke, event listener di sini menggunakan klik ya, klik koma, terus ini function seperti ini, function kurung buka, kurung kurau. Nah, baru sini ada variabel lagi yang digunakan untuk membuat elemen baru ya. Oke, di sini membuat elemen elemen li baru elemen li.
baru. Terus di sini ada misalnya saya bikin sebuah konstanta, kasih nama misalnya list baru, dokumen dot create, ya, create elemen. Nah, kalau yang atas tadi di sini dokumen dot get element, berarti di sini untuk mendapatkan datanya. Terus karena di sini kita mau menciptakan elemen baru, maka di sini perintahnya ada dokumen dot create element. Dot create element li. Yang pertama adalah li. Terus item baru, list baru, dot inner text. Nah, dot inner text berarti di sini nanti apa itu untuk membuat judul baru ya. Text yang di sini ya. Tadi ada li, ya ini dasar HTML. Nah, ini nanti list baru dot inner text nanti isinya ini mau diisi apa ya. Nah, di sini kita contohkan JS dan DOM. Nah, gini ya. Titik koma. Terus di sini ada fungsinya untuk menambah. Ya, ini menambahkan elemen baru ke dalam tab UL. Tab UL. Nah, list ya, list dot happen child. Yang akan adalah list baru. Nah, oke, sekarang kita akan coba refresh. Ini kita refresh dulu. Nah, ini ada dasar HTML, ada JavaScript, at list. Nah, ini ya, JS dan dot. Nanti kalau add lagi, nah, dia akan terus apa itu menambahkan ya. Nah, ini ya, ini tanpa kita melakukan refresh yang di atas ya, tanpa kita mengganggu elemen atau komponen lain yang ada di halaman tersebut ya. Seperti ini. Ya. Nah, itu penggunaan terkait dengan DOM ya, di mana di sana digunakan untuk menambahkan atau meng-create sebuah dokumen baru. Ini sebenarnya masih banyak ya penggunaan DOM yang bisa nanti untuk meng-create apa itu untuk meng-create sebuah data, bisa juga nanti digunakan untuk namanya API atau Application Protocol Interface ya. Biasanya itu yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis mobile ya. Karena dengan API itu nanti kita bisa berbagi data di semua platform perangkat ya. Entah nanti menggunakan mobile, entah nanti menggunakan desktop ataupun menggunakan PC ya. Termasuk dengan API nanti itu juga kita bisa berbagi data dengan berbagai macam bahasa pemrograman ya, mulai dari PHP-nya atau mungkin bisa berbagi data dengan bahasa Python ataupun bahasa yang lainnya. Jadi ini dengan API itu nanti itu data bisa bersifat lebih global ya. Oke.